Bunga kintil. Kesaktiannya kintil, bunganya kantil. Padahal Anda dukun kalau bisa ngejual rumah atau tanah deket, lu udah jadi marketing properti ya kan? Dia udah jadi pebisnis properti, ngapain jadi dukun? Aneh banget. Kita mau lihat nih dalamnya apa, sumpah penasaran banget ini gue. Gue juga penasaran nih. Penasaran gue juga. Yuk. Oke. Dilem anjir. Halo sob guys, kembali lagi bersama gue Marcel Redival, The Right for Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Wush. Oke, kembali lagi sekarang di Ruang Merah. Ini episode kedua nih. Ruang Merah waktu itu episode pertama ada Rizky Dajjal yang menceritakan pengalaman dulu ditipu perdukunan. Nah sekarang gue sudah bersama siapa bang namanya? Gue dari Damar. Damar. Nah ini dulunya juga korban dukun ya bang ya? Ya betul. Dulunya korban dukun dan alhamdulillah sekarang udah kapok bang. Sudah kapok. Sudah kapok banget. Udah kapok. Jadi dengan memahami pengalaman orang lain, ini jadi pembelajaran berharga untuk kita. Itu konsep yang gue ingin tekankan di Ruang Merah, agar apa yang sudah orang lain lakukan atau alami, kita nggak mengalami hal tersebut atau keburukan atau kerugian tersebut gitu. Nah di sini udah ada ini alat-alat perdukunan ya bang? Ya betul, ini alat-alat yang dikasih dari dukun ya. Dikasih dari dukun. Dulu kebanyakan nih pertama kali kenapa bisa sampai percaya dukun tuh gara-gara apa? Apakah pelet, penglaris, atau apa sih? Sebenarnya tuh gini ya, dari gue pribadi ya, ini juga buat kalian semua nih. Iya. Itu hasutan temen tuh emang ini parah, banget, parah banget. Nah, gue emang kena juga tuh dari teman gitu loh. Gue dikenal dari teman emang menggiurkan banget kalau gue bilang gitu. Oh ya, jadi circle pertemanan itu sangat penting guys. Betul. Kalau pertemanan kamu circle-nya adalah yang berhubungan dengan sampah-sampah, kamu keikutan baunya. Tapi kalau kamu circle pertemanannya yang jual parfum ya keikutan wanginya begitu ya. Iya tuh. Nah kebetulan circle pertemanannya ini percaya perdukunan ya. Percaya banget. Nah, klinik banget gitu. Klinik banget. Klinik banget. Mistik banget. Mistik Wah. banget. Akhirnya tergiur lah, mau coba percaya lah, kali aja jalan singkat gitu ya. Iya. Apa jalan singkat untuk apa? Nyari jodoh kah atau apa awalnya? Kalau awalnya itu udah pasti permasalahan ekonomi. Oh, ekonomi. Kayak ekonomi dong. Duit. Penggandaan uang itu udah paling sering banget. Tertarik pertama kali itu penggandaan uang ya? Penggandaan uang. Itu tertarik banget gue. Apa kata temen tuh apa waktu itu? Syaratnya cuma begini, tapi lu bisa menghasilkan segini. Oh. Jadi keluar duit segini, penghasilannya segini? Penghasilannya segini. Enggak kok, bisanya percaya lu ngeluarin duit buat si dukun yang katanya bisa ganda duit, terus berganda gitu. Kalau emang dia bisa gandain duit kan harusnya dia bagi-bagi duit aja. Tinggal. Ya, betul sih memang. Waktu itu nggak kepikiran? Waktu itu gue bener-bener nggak kepikiran banget, karena memang di situ posisinya gue butuh duit banget dong. Oh. Kayak, wah gue lagi pengen butuh duit nih. Dan bagaimana cara bisa menghasilkan duit sekian dengan waktu kurang dari, ya seminggu, kurang dari 5 hari mungkin. Waduh. Gitu banget. Iya, akhirnya tergiur lah untuk nyoba gitu ya. Tergiur. Jadi ini total kerugian nih. Kita harus tahu dulu nih. Total kerugian dari percaya dukun ini lu udah habis sampai 100 juta gak? Kalau untuk 100 juta sih menurut gue ya, belum sampai. Oh, belum nyampe? Belum sampai, tapi mendekati. Mendekati iya. Berarti di puluhan juta, maybe sekitar berapa? 80? Gue nggak bisa sebut nominalnya ya. Lebih dari 50 tapi. Lebih dari di 50. atas 50 juta guys. Ketipu dan hasilnya nggak ada. Hasilnya nihil. Hasilnya nihil. Wah kacau. Jadi pertama nih, ini kan ada alat-alat yang dari dukunnya nih. Oke. Yang pertama kali apa? Yang pertama kali itu di sini ini kalau orang bilang ya sejenis apel jin. Ya, apel jin betul. Terus yang kedua itu sebentar. Oh, ini di dalam ini bungkusan ada lagi? Ada lagi. Bungkusannya dari dukun juga ini? Bungkusan dari dukun juga. Oke. Bilangnya kalau misalkan nggak pakai bungkusan ini khasiatnya nggak jalan. Anjay. Khasiatnya nggak jalan. Kalau tidak pakai bungkus, khasiatnya tidak jalan. Khasiatnya tidak jalan. Oh. Di sini juga ada kayak bentuk apa tuh? Kantil ya. Kantil kuning. Kalau di sini bunga kantil. Iya, ini bunga kantil. Nih, bunga kintil.
Kesaktiannya kintil, bunganya kantil. Oke, yang kedua kalau udah pernah itu ya pasti udah sering lihat ini ya. Semar mesem. Ini semar mesem nih, ini harganya nih goceng ini 5.000. Sekarang udah naik 6.000 sih di toko alat dukun. Iya ya, ini umum banget. Ini semar mesem yang murah banget ini, tipis begini. Tuh. Terus ukir-ukirannya juga nggak terlalu jelas. Ini yang versi asal jadi sih. Gitu. Ya, pertama ini nih. Pertama yang itu sama ini. Sama apel jin. Sama apel jin. Kita bahas satu dulu. Ini dikasih dulu penggandaan uang itu. Penggandaan uang. Dibilangnya apa? Semar mesemnya. Kalau semar mesem awalnya itu buat ngikat jodoh. Bilangnya. Oh, awalnya. Awalnya Iya. untuk ngikat jodoh. Tapi dia bilang ini juga bisa buat ngikat duit. Buat ngikat duit. Taruh aja di dompet, udah pasti bakal ngisi. Oh, jadi ngisi kayak sendiri. Ngisi sendiri. Atau gue juga bingung kayak misalkan dia ngisi sendiri kah? Atau misalkan gue dapet rezeki ya lancar kah? Dapet pekerjaannya gampang kan? Gue juga nggak tahu ya. Nah, iya narik rezeki ya lah ceritanya. Gitu. Tapi faktanya ketika udah dikantongin nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sampai berbulan-bulan nggak ada. Sampai berbulan-bulan ya. Ya, ini lu protes nggak sih ke dukunnya pada saat itu? Atau langsung hilang aja dukunnya? Pada saat itu langsung hilang dukunnya. Oh, jadi abis lu transaksi diblokir gitu? Langsung blokir. Langsung nomor yang ada 7 tidak bisa dihubungi lagi. Oh iya. Langsung hilang. Oh, pakai nomor baru tuh dukun ya. Ini dukunnya berkedok agama nggak atau berkedok budaya? Enggak sih, kayak budaya sih. Berkedoknya budaya ya. Pakaiannya nggak agamis-agamis gitu nggak? Nggak agamis-agamis. Dia lebih kayak ya kalau gue bilang kayak dukun baru belajar lah kalau gue bilang. Oh, dukun-dukun. Kayak cuman pakaiannya cuman kayak kaos doang terus kaos. ini. Apa dia ngaku untuk diyakini saktinya apa dia? Ngaku umurnya udah berapa tahun nggak iya. atau? Di atas 100 tahun bilangnya. Ngakunya. Tapi wujudnya masih muda? Wujudnya mungkin ya masih muda lah. Masih gue bilang masih bisa ini kok, masih bisa ngangkat-ngangkat kayu kalau gue bilang sih. Oke, jadi masih kuat lah. Jadi dia sebenarnya masih muda tapi ngaku-ngakunya tua gitu ya? Iya, udah berumur berapa ratus tahun gitu? Udah 100 tahun lebih lah pokoknya. Oh iya. Dan lu percaya aja pada saat itu karena baru pertama ya? Karena baru pertama. Iya, iya. Kata temen lu juga dia sakti beneran gitu ya? Iya, kata temen gue dia sakti beneran dan temen gue emang meyakinkan. Oh, meyakinkan banget, dibilang gue juga bisa kok segini. Mungkin emang karena temen gue emang orang berada ya. Oh iya. Jadi memang duitnya gampang. Cepet. Iya, duitnya gampang masuk. Sedangkan orang-orang yang biasa ya udah nggak dapat apa-apaan juga gitu kalau emang bukan rezekinya. Nah, terus ini nih apel jin, dibilangnya apa apel jin? Sama untuk penggandaan juga dibilang. Penggandaan? Ya ini gue punya cerita lucu untuk apa apel jin ini. Apa? Gue waktu itu dibilang kan, oh ini untuk syarat kedua ini. Dia kan selalu bilang kan, ada syaratnya. Oh, setelah ini iya, dikasihnya? Jadi memang barengan. Katanya barengan. Untuk apa ya? Penyokong mungkin. Penopang. Nah, kalau misalkan yang ini gagal mungkin yang itu. Oh ini gitu, ya oke. Dia bilang, ini harganya murah kok, sekitar 50 ribuan aja. Oh ini 50.000, masih wajar. Masih wajar, terus? Tapi dia bilang, untuk khasiatnya, tidak bisa asal seperti itu aja. Terus apa? Ada minyaknya sendiri, dan minyaknya itu untuk sekecil ini, mungkin nggak sampai 50 mili mungkin, itu 250.000. 250.000, itu minyaknya diapain? Itu minyaknya katanya setiap malam, untuk setiap beberapa hari di tanggalan Jawa ya umumnya ya. Itu diolesin, dibacain doa. Emang ada mantranya juga. Oh, ada dikasih mantra juga. Ada mantranya. Diolesin gini katanya rezeki akan datang dengan mudah gitu. Dengan mudah. Aduh. Ini jadi sering diolesin minyak? Ya, udah berapa tahun yang lalu? Udah berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu? Sekitar 2 tahunan. Iya, dan tapi ini gini sih. Ini apel jin itu harusnya bisa dibuka nih. Ini ada garisnya nih, guys. Nih. Ini ada garisnya. Di sini kalau kamu lihat, tapi ini kayaknya dilem mati sama dia nih, sama si dukunnya. Ini berat loh. Harusnya ini berat, ada isinya nih harusnya. Ada isinya. Iya, tapi belum pernah dibuka ya? Belum pernah dibuka sama sekali. Belum dibuka. Dan ini kalau kita hitung ya daunnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini apel jin yang daun 9. Jadi katanya ini udah yang kesaktiannya paling sempurna nih. Kalau di dunia perdukunan. Oke. Ada yang apel jin daunnya 7 soalnya. Oh, ada juga. Sebenarnya ya pajangan-pajangan juga, pajangan doang sebenarnya. Sampai akhirnya pun ini dipajang aja di rumah. Dipajang doang ya. Ini kalau misalkan gue bongkar boleh nggak nih ntar? Boleh. Boleh ya? Ya ntar lah. Ini kita coba pecahin. Tapi kita bahas yang lain dulu. Ini nanti penasaran gue. Ini berat banget soalnya nih. Isinya apa nih?
Terus ketika ini dipakai nggak berefek apapun juga Nggak kan? ada berefek apapun. Dan setelah itu baru nyadar, wah kok ini berbulan-bulan nggak ada apa-apaan. Ngecek nomornya udah Ngecek nomor hilang lagi, hilang. orangnya. Hilang udah. Iya. Nah Tidak gitu emang dukun tuh gitu. Kalau udah kehabisan alasan nih, atau dia nyoba untuk narik duit lagi, udah dia bingung terus kabur. Biasanya itu tuh dia ini nomor baru. Jadi, oh Pak save nomor saya. Yang Oh, baru. gitu alasannya ya? Alasannya. Iya iya iya. Dan disclaimer juga kalau ini ya, kalau lu nelpon itu nggak mungkin yang namanya di video call. Apalagi nggak diminta mau? ketemu tuh nggak mau. Oh, Nggak mau. ini dia, apa? Dia ketemu tuh cuma di awal aja. Oh ketemu bener-bener di awal? Di awal aja. Sisanya Oh. pasti lewat telepon. Sisanya lewat telepon. Kalau nggak mau. Alasan apapun dia bilang pasti saya lagi di luar kota. Saya lagi di luar kota. Dan ini pembayaran cash. Pembayaran selalu transfer. Oh transfer. Dia nggak mau dalam bentuk duit fisik. Oh nggak mau. Nih aneh banget ini Nggak mau sebenarnya. dalam duit. Kalau ada bukti transfer padahal ketahuan kan? Ketahuan Jadi sebenarnya. sebenarnya dukun-dukun yang di luar sana yang bersih-bersih malah pengennya cash. Tapi kalau menurut gue ya, sebenarnya pas di transfer itu namanya bukan dia. Soalnya pas dia bilang kan nama saya dikenalin namanya siapa? Oh ini. Oh, pas iya. gue transfer Nomornya bukan nama beda? dia. Bukan rekening dia Iya, gitu. iya. Bisa jadi rekening palsu juga itu, rekening orang yang dia pakai. Dia colong mungkin atau kayak gimana. Bisa jadi tuh. Nah, ini apel jin dan semar mesem ya kalau sebenarnya ini pajangan. Kalau apel jin dulunya nih feeling gue nih dalamnya tempat parfum nih. Ini feeling gue ada parfumnya atau ya ada kayaknya biasanya rempah-rempah yang biasa buat rokok zaman dulu, madat disebutnya. Oke. Nah, nggak tahu nih ini berat banget, ntar kita buka ya ini ya. Karena dilem besi nih. Terus ada apa lagi nih? Oke. Nah, yang kedua tadi kan kantil kuning kan. Kantil kuning ini buat apa nih? Kantil kuning itu Kata dukun. jadi waktu itu gue ada cerita juga di rumah gue. Inilah gue lapor kan ke teman juga. Gue lagi kegangguan nih di rumah nih kayak Oh, ada gangguan ceritanya. Ada gangguan ceritanya. Keran nyala sendirilah ataupun palu digeret, palu digetok-getok. Nah, dia nyaranin lagi. Bukan teman yang sama ya. Oh, ini teman yang beda lagi? Oh, Beda iya. teman. Beda teman terus dia nyaranin kan. Oh, gue punya kenalan nih di sini. Oke, gue datengin dia bilang kan, oh itu udah kemasukan banyak katanya di rumah gue. Di rumah udah kemasukan, Udah ada yang kemasukan ngirimin banyak ya? Udah ada yang ngirimin banyak dan gue bilang mana buktinya? Nggak ada. Itu bukti itu tidak bisa dilihat secara fisik katanya. Cuman secara perasaan aja. Oke lah. Gue karena memang di sini posisi gue kayak aduh rumah gue emang lagi dalam bahaya gitu kan. Akhirnya gue coba kesini. Ditakut-takutin juga ya? Ditakut-takutin. Akhirnya gue coba untuk Beli ini. Ini berapa nih dulu dijual? Sekitaran. wah, gue juga lupa sih. Kayaknya antara 50 sampai 100 ribuan gitu. Oh, ini masih hitungan ribuan, 100 ribuan ini ya masih ya? Masih ribuan. Masih ribuan, ya. Terus apa? Ini disuruh ditaruh di mana? Ini awalnya itu ditaruh di bagian rumah paling sering terjadi. Oh, awalnya. ditaruh begini, digeletakin suruhnya? Digeletakin terus awalnya dikasih tisu. Hah? Dikasih tisu sama kembang apa ya, gue lupa juga namanya tuh. Iya. Kembang beberapa ditaburin, ditunggu semalaman, besoknya udah nggak bakal ada lagi katanya. Awalnya seperti itu. Memang benar tidak ada lagi berikutnya. Cuman setelah beberapa bulan dia minta bayaran. Maksudnya ntar kan ini ditaruh di barengan sama kembang. Iya. Nanti kembangnya hilang. Kembangnya hilang. Beneran hilang. Beneran hilang. Kemana kira-kira? Nah, gue juga nggak tahu. Kembang apa tuh? Itu dia kembangnya itu tuh kembang bunga, sebenarnya kembang bunga. Cuman Enteng bunga ketiup biasa. angin mungkin nggak? Kemungkinan ketiup angin juga pasti Enteng ada. ya? Soalnya kan dia ada beberapa tuh. Gue temuin tuh ada cuman 1 atau 2 biji. Itu di bawah kayak meja yang ininya kecil lah, Iya, iya. gapnya kecil. Itu ada 1, ada 2. Nah, gue berpikir kayak di situ kayak, oh ketiup angin nih. Ketiup angin, oh iya benar. Ketiup angin. Setelah beberapa hari dia bilang kan selama 7 hari kan ini. Iya, kan? iya. Karena ada 7 bunga nih. Setelah 7 hari dia ngirim ini, oh sudah hilang mas katanya. Ya udah akhirnya gue transfer. Iya. Nah gue transfer dan berikutnya pun masih Hilang ada juga. lagi. Masih ada lagi apa? Masih ada gangguan lagi tetap. Emang gangguan yang dirasakan apa? Gangguan yang dirasakan itu yang benar-benar fatal waktu Iya. itu cuman keran kebuka doang sama palu digeret. Nah cuman Suara palu digeret. suara palu digeret kan kedengeran tuh grrrr Iya. gitu banget kan. Nah, itu gangguan sekitar dari jam 12 sampai jam 1. Nah, udah dari jam 1 sampai jam 2 itu mulai palu digetok-getok. Enggak.
keran lu ini nggak enteng nggak buka tutupnya? Kalau buat gue enteng gitu. Nggak, keran lu enteng buat Enteng. buka tutupnya? Untuk buka tutupnya enteng. Nah, karena gini guys, di rumah gua juga air itu keluar padahal udah pakai otomatis nih. Air toren itu bocor padahal udah pakai otomatis. Kalau udah penuh dia mati sendiri. Tapi ya gitu luber, kalau suka luber di pertengahan malam. Ini dari apa yang gua selidikin, tekanan air pada saat malam hari karena nggak ada yang make. Ya kan pada tidur semua. Iya. Tekanan airnya tuh kenceng sehingga keran-keran yang udah dol ataupun otomatis yang kurang nutup itu bocor airnya di situ. Jadi ngedorong kan, kalau tutupan keran gini doang nih. Dorongan air gini, dia kebuka sendiri tuh. Gitu. Sebenarnya bukan gangguan gue, tapi karena paranoid. Karena takut kan. Iya. Takut gitu. Karena parno itu kebuka sendiri. Wah, iya jangan-jangan nih. Soalnya gue bilang apa Matu, gue sebelumnya ini penggandaan uang. Oh. Nah, makanya dia bilang kan pakai ini. Mungkin gue kan kayak mikir kan, diganggu dukun yang sebelumnya nih gitu. Gue mikirnya ke situ soalnya. Iya. Terus ya udah, nggak ngefek apapun kan? Nggak ngefek apa-apa, dan jadi pajangan lagi. Jadi pajangan lagi ya. Iya. Sih, ini kalau di toko alat dukun mungkin harganya cuma 10.000 paling mahal nih. 10.000, 15.000 nih. Ini ya pajangan doang. Ya. Terus lanjut lagi, ada apa lagi nih? Lanjut lagi untuk yang terakhir nih, gue juga nggak ngerti ini batu apa. Sama juga penggandaan uang juga. Ini penggandaan uang juga disebut. Penggandaan uang juga, karena gue di situ belum kapok. Lu demen banget ya? Belum kapok. Jadi kayak masih nganggep, wah penggandaan uang itu masih ada nih yang asli gitu masih ya? Ada. Setelah ini gagal, ini dikasih lagi nih? Dikasih lagi. Penggandaan uang. Gue juga apa itu disebutnya? Gue juga nggak tahu. Ya? Dia bilang aja batu aja. Itu ditaruh dompet seperti biasa. Oh, sama kayak semalam mesem. Jadi dia ada ininya, ada sama seperti harinya, kayak misalkan malam Jumat tetap dikasih minyak katanya gitu. Dan minyaknya dia bilang free dari dia. Oke. Untuk pembayarannya juga seikhlasnya katanya. Oh, gitu. Katanya. Tapi terus pada akhirnya, karena gue merasa kayak gue udah mulai berhasil nih. Matu duit kayak datang cepet banget, kayak gue dapat pekerjaan ini kok mudah gitu loh. Oh, lu beneran ngerasa? Gue merasa percaya pada saat itu. Saat itu. Emang kebetulan aja, emang kerjaan lagi ada ya? Mungkin. Iya. Kerjaan lagi ada, terus gue percaya di situ. Transfer banyak? Gue transfer lah. Berapa? Dulu inget gak? Lebih dari 1 jutaan. Sampai juta-jutaan ini? Karena gue bilang kayak, gue berterima kasih nih. Gue berterima kasih. Nah, udah minyaknya habis. Karena minyaknya tidak banyak kan. Oh, dikasih minyak juga ya? Dikasih minyak. Dia bilang minyaknya free, gratis. Nah, pas gue bilang kan, ini cuma minyak bisa dibeli sama dia doang, sama dukun ini. Oh, penarikan goib. Akhirnya gue beli lagi sama dia sekitar 500.000. Oh, beli minyaknya lagi? Beli minyak. Oh, minyaknya nggak seikhlasnya itu? Nggak seikhlasnya. Oh, 500.000. 500.000, akhirnya gue beli lagi. Dioles lagi setiap malam Jumat, pokoknya hari-hari tertentu. Iya. Sampai akhirnya udah hilang aja. Terus saya hubungin lagi ke orang itu. Sama. Hilang dianya. Ditelepon nggak nyambung, feed call juga, ya udah diblokir ya? Diblokir. Iya. Jadi ya udah, kalau udah mentok dia, dari satu korban ini udah mentok nih dapatnya. Dukun ya kabur pasti. Emang kayak gitu. Ini batu beneran atau nggak disebutin ya batu apa nih? Nggak disebutin batu apa itu. Ini kalau bukan batu nih harusnya dibakar. Ini nih meleleh. Coba ada korek ya? Korek. Coba ya kita bakar, nggak apa-apa ya? Gue bakar ya. Wah, serangan. Serangan. Coba meleleh nggak ya? Kalau meleleh berarti bukan. Aduh, panas banget anjay. Iya, ada gunting nggak buat pegang ini? Oke, ini udah ada gunting. Coba ya, bakar. Tapi belum pernah nyoba kayak gini ya? Belum pernah nyoba. Ini beneran batu atau bukan gitu. Dan nggak dijelasin juga namanya. Namanya nggak dijelasin juga. Aduh. Bentar. Kalau batu beneran dia nggak meleleh. Kalau rata-rata kan kasih gitu kan merah delima bilangnya. Iya ceritanya, tapi ini warnanya hitam. Iya, nggak merah. Iya, ini mah batu kali nih. Batu kali dialusin. Coba ya. Tuh.
Ini harusnya sih kalau plastik dia udah meleleh. Ini nggak meleleh sama sekali nih, harusnya batu beneran. Batu beneran. Harusnya ya. Tuh, karena nggak meleleh sama sekali. Ya, hilang. Ya udahlah, biarin lah. Harusnya sih batu beneran itu. Oh, di bawah sana. Di mana? Ada. Awas panas. Iya, panas. Iya kan panas ya? Panas. Aduh, panas banget sumpah. Ya panas banget. Ya ini sampai sepanas ini nggak meleleh sih, harusnya ini batu beneran. Tapi nggak tahu jenis batunya apa ya. Dan ini pada saat itu lu rezeki beneran kerasa membaik ya karena kebetulan aja Kebetulan. kan? Apa yang lu rasakan membaik waktu itu? Dapat kerjaan kah? Wah, itu kerjaan tuh ada aja gitu loh, kayak Coba. apa orderan inilah, orderan itulah. Wah, ada aja gitu kan. Padahal lu ngelakuin itu mungkin abis pasang iklan, Ya, mungkin Instagram Ads atau biasanya Google Ads. orderan tuh rame ya pokoknya. Iya. Padahal sebenarnya gini guys, ketika orang yang ngerasa dagangannya sepi, ketika dikasih kayak ginian, dia jadi lebih pede untuk mempromosikan dagangannya jadinya. Yang tadinya dia nggak pede untuk laku aja. Akhirnya ketika dapat ginian, dia praktekin kayak gitu. Wih, dagangan gue pasti laku nih. Orang pasti mau nih sama dagangan gue. Dengan percaya diri yang meningkat dan berubah, akhirnya dia ya udah nawar-nawarin ke teman-temannya, nawar-nawarin ke keluarganya, nawar-nawarin ke circle yang lebih besar lagi di Facebook. Karena dia yakin pasti laku. Karena udah ada ini nih kan. Sebenarnya itu yang bikin berubah, bukan bendanya. Iya, dan bendanya. Dan sama juga kayak apa yang sebelumnya kan ada mantra tetap. Mantra. Ini juga ada mantranya. Ada mantranya. Apa mantranya? Mantranya itu kalau dalam bahasa Jawa tuh Oh, pakai bahasa Jawa. Oh, berkedoknya budaya nih. Pakai bahasa Jawa itu ada satu mantra gitu yang gue tahu nih artinya nih dari depan sampai belakang tuh apa, tapi dia bilang untuk baca itu dari belakang ke depan. Jadi kebalik cara bacanya. Itu cara katanya kalau misalkan itu tuh juga lucu juga. Lu sambil pegang batu itu, baca mantra itu di bawah langsung sinar bulan. Anjir. Jadi lu terhalang atap aja katanya nggak bisa. Anjir. Dan gue turutin. jam 12 malam gue keluar rumah cuman buat ngerapal mantra ini. Mungkin kalau security di rumah gue lihat itu gue lagi gila kayak di situ. Orang gila nih, orang gila. Gue gila di situ tuh. Iya, oh jadi lu duduknya duduk meditasi atau diri? Duduk meditasi, duduk sila gitu. Iya, duduk di tengah-tengah jalan aspal. Oh, gini. Begini. Dikerjain dukun deh anjir. Harus tembus langsung ke bulan ya? Harus tembus langsung ke atas. Ceritanya mantranya nyambung ke bulan langsung ya? Iya, mungkin. Kacau. Dan itu harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Dan ya itu, lu ngerasa kebetulan pada saat itu lagi ramai juga, mungkin lagi ada flash sale atau apa gitu kan. Akhirnya ramai, lu percaya, dan setelah itu nggak ngefek lagi ya? Nggak ngefek lagi. Dan dukunnya kembali hilang. Karena bingung juga, ya kalau nggak ngefek itu alasan apa lagi gue buat narik duit gitu. Kira kabur. Terus ada apa lagi nih? Untuk yang ini yang terakhir nih. Ini untuk kasus terakhir. Oh, ini kasus terakhir. Kasus terakhir. Dari ini kan jangka waktunya nggak mungkin berbulan-bulan dong, bertahun-tahun ini ya. Dari ini setahun, ini misalkan berapa tahun gitu. Terus ini masih aja ketipu lagi. Masih ketipu karena di sini posisi gue lagi pengen jual rumah. Oh, lagi pengen jual rumah. Lagi pengen jual rumah. Terus oh iya banyak tuh dukun-dukun yang akunya bisa ngejual rumah cepet, ya, ngejual tanah cepet. Padahal Anda dukun kalau bisa ngejual rumah atau tanah deket, lu udah jadi marketing properti ya kan? Dia udah jadi pebisnis properti, ngapain jadi dukun? Aneh banget. Terus gimana nih? Jadi gue ini kan ngepost lah iklan rumah gitu di salah satu marketplace gitu kan. Sampai akhirnya belum ada yang nggak laku-laku. Iya. Terus temen gue datang ke rumah. Iya. Temen gue datang ke rumah, dia menyarankan rumah gue kejual kok dari orang ini katanya gitu. Oh. Yang ngaku bisa gitu. Oke, jadi temen lu ini bilang, nih gue bantu nih. Gue bantu. Ada temen gue sakti bisa ngejual rumah cepet gitu. Iya betul. Gue awalnya ragu. Oh, ragu. Gue udah mulai ragu di situ kayak. Masa iya gitu ya? Nggak mungkin nih kayaknya nih. Iya. Gue soalnya kan kayak udah dijual di ini aja kayak susah ya? Dijual di itu aja susah gitu. Di marketplace aja susah gitu. Ya sudah, agen properti juga kan gue juga belum ini kan. Udah nyoba belum? Udah nyoba tapi belum laku juga. Belum laku juga, oke. Akhirnya ya udah gue cobalah syaratnya apa gitu kan. Syaratnya apa? Kalau ini tuh ceritanya jadi teman gue datang ke rumah gue. Teman gue tuh kerjanya nyetir truk. Iya. Nyetir truk
dia ketemu sama temannya itu yang nyetir truk juga, dan dia bilang gue punya teman. Jadi antara teman dan teman Oh gitu loh. iya. Karena dia juga pernah jual rumah juga. Si temannya itu bener bisa. Oh iya, si temennya ini berhasil ngejual rumahnya nih sama si Berhasil dukun ini. ngejual rumahnya. Iya, terus tapi gue juga nggak tahu kan dia runtutan ceritanya kayak gimana iya, kan. pokoknya dia ngerasa beneran berhasil gitu. beneran berhasil. Syaratnya tidak susah kok katanya gitu. Apa tuh? Syaratnya cuman beli kambing 3 ekor. Oh, beli kambing 3 Beli ekor. kambing 3 ekor, dimantrain. Kambingnya dimantrain sama si dukunnya nih. Sama dukunnya disembelih. Iya. Darahnya dikubur di ada lubang rumah gitu. Itu dituang di rumah dukunnya. di rumah dukunnya, dituang. Katanya dituang ke dalam tanahnya dibawa ke Jakarta, ditaburin. Oh, gitu Begitu. ceritanya. Terus Ceritanya. Nah, kalau cerita versi gua, itu kan karena cerita temen gua nih, Iya. yang dijual itu kan. yang berhasil ngejual Yang berhasil tuh. ngejual. Nah, Iya, pakai tanah dari darah kambing itu. darah Terus kambing kalau itu. ini Nah, kalau yang ini dia awalnya itu gua ketemuan, gua bilang. Gua sama mau si ketemuan. dukun nih, ketemuan. Sama temannya dulu. Oh iya. Gue pengen ketemuan. Umurnya juga masih muda ya, gue bilang ya. Gue ketemuan di suatu kota di daerah Jawa Timur. Iya. Ketemuan lah gue. Itu gue bela-belain dari Jakarta. Gue cuma buat ketemu dia doang. Gue bolos sekolah, gue bolos kuliah. Akhirnya buat ketemu si dukun ini. Iya. Ketemu bener, ada orangnya si teman itu. Ada orangnya. Itu jam 8 pagi. Oke. Gue konsultan dong. Jadi rumah gue begini gini. Oh bisa itu, Mas katanya gitu kan. Pokoknya nanti kita ke daerah pantai di daerah tempat tersebut. Kita ketemu mbahnya. Oh iya. Kita ketemu mbahnya. Oh, diarahin lagi nih. sama Diarahin temennya. lagi. Tapi kita baru bisa ke sana jam 2 sore. Oke. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Dari jam 8 jam 2 siang kan lama ya? Iya, lama. Kata dia nyaranin buat booking kamarnya dulu katanya di hotel katanya. Oke. Gue nurutin kan, karena emang dari pantai tersebut ke hotelnya itu nggak begitu jauh gitu. Gue tungguin sampai jam 2 siang, nggak ada kabar sama sekali. Nah, sebelumnya itu dia minta tolong saya mau beli minyak katanya gitu. Mau beli minyak lagi. Kata temen lu. Kata temannya temen gue. Iya. Saya mau beli minyak. Saya mau beli minyak ini untuk syarat juga. Oh iya. Oke, beli minyak untuk syarat itu harganya sekitar 230 ribuan. Kalau nggak salah ingat ya, 230 ribu. Saya akan datang lagi jam 1 sampai ke hotel ini, nanti kita langsung berangkat katanya gitu. Jam 1 lah katanya. Oke, ditungguin gue sampai jam 1 pun nggak ada kabar. Gue telepon nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada kabar sama sekali. Baru sekitar jam setengah 3 atau jam 4 sore, jam setengah 4 atau jam 4 sore dia baru ada kabar. Sebentar Pak, sebentar Mas, saya lagi di jalan, lagi kejebak hujan katanya gitu. Emang kondisi lagi hujan di situ. Kebetulan lagi hujan. Kebetulan hujan. Terus kemungkinan saya sampai sana sekitar jam 7 malam. Oh iya. Oke, terus saya tanya kan, gua aman gak nih untuk berangkat ke pantai tersebut gitu loh, sekitar jam 7. Katanya aman gitu. Bisa. Dan mbahnya juga belum tidur. Oke. Iya. Gue tungguin sampai jam setengah 7, nggak ada kabar juga. Sampai akhirnya malam itu gue memutuskan untuk tidur, istirahat. Besok pagi gue chat lagi, ini gimana ceritanya? Kabarnya gue gimana? Oh iya, nanti saya ketemuan sama Mas lagi di alun-alun di kota itu katanya. Nanti kita sambil makan siang aja. Oke. Itu berarti makan siang jam 11-an lah. Iya. Jam 11-an, wah nggak datang juga. Nggak datang juga. Aneh banget, padahal dia belum nerima duit apa-apaan ya? Udah nerima. Dari? Yang 230 ribu itu. Dari yang pembelian minyak? Dari pembelian minyak. Oh iya, terus? 230 ribu itu. Nah, sampai akhirnya sore. Nah, karena di situ gue mager buat booking kamar lagi, terus gue nunggu lagi, balik saja lah gitu kan. Balik aja gitu loh. Dan kondisi di situ juga gue pulang dari situ COVID. Gue pulang dari situ COVID. Iya. Balik ke Jakarta, gue isolasi mandiri. Gue dari yang namanya kota di Jawa Timur itu sampai gue kembali ke Jakarta tuh benar-benar nggak ada hubungan sama sekali sama dia. Kayak dia nanyain kabar gue atau enggak gitu. Kesel bener berarti ya, kayak dijanji-janjiin doang ya? Cuma dijanjiin doang gitu loh. Gue pulang ke Jakarta, sampai Jakarta gue COVID isoman, ternyata dia ngechat gue pakai nomor baru. Mas, save nomor saya nomor baru nih katanya gitu. Akhirnya gue save, oh iya, karena saya masih kayak baik hati kan. Gimana Mas, gimana kabarnya gitu kan. Oh iya, kemarin saya baru ketemu teman gue. Dia baru ketemu teman gue, katanya Mas udah balik ke Jakarta, baru saya chat lagi. Maaf ya, kemarin saya istri saya
Iya, iya. apa kehujanan, anak saya sakit, saya harus nginep di sini, jadi saya nggak bisa ketemu lagi di situ kan. Iya, Wah, iya. ya udahlah ya, kan berpikir 230.000 aja gitu loh. Terus karena gue juga uang sukarela kan, ya udah gue transfernya 100.000 gitu kan. Ini buat pengobatan anak lu katanya. Oh gitu. Lu ngebantuin tetep. Wah, lu baik banget ya gini. Gue masih ngebantuin. Udah gitu. dijanji-janjiin doang masih baik banget transfer. Karena memang gue di situ kan, karena gue udah berpengalaman di 1 juta dan dan lainnya. Iya, iya. Gue kayak ya udah nggak apa-apa nih buat ngebantu sedekah aja lah gitu kan. Sampai akhirnya di Jakarta, gue dikirimin nomor pembelinya. Nyata udah ada yang mau udah mau beli. Wah. Oh, udah ada yang mau beli rumah lu gitu? Udah ada tiba-tiba yang mau beli rumah gua. Dia pengusaha telur peternak. Wih, sakti. Wah, terus telur peternak dia bilangnya mau ngelebar pasar di Jakarta. Mau ngelebar pasar di Jakarta, dia butuh tempat penyimpanan telur. Oke, gue berpikir di sini, anjir, tempat rumah gue komplek. Kalau buat dijadiin tempat penyimpanan telur dong, kayak sayang banget gitu. Diprotes juga kan sama tetangga-tetangga. Terus gue tergiur ya di situ karena dia bilang, Mas ngasih harga berapa aja di rumah itu akan saya beli. Wih, di situ gue tergiur. Jadi ini kayak sakti banget, belum ngapa-ngapain aja udah langsung ada yang mau beli ya? Belum pernah lihat rumah gue, belum pernah lihat apa kondisinya seperti apa, dia langsung bilang saya bakal beli gitu. Terus? Oke. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kita harus lakukan pembersihan dulu di rumah, katanya gitu. Hah? Kata si pengusahanya nih? Kata si yang mau belinya ini. Oh iya sih yang pengusaha telur ini. Itu jadi si pengusaha telur itu udah nyampein si temennya temen gue itu. Ceritanya gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Emang ceritanya tuh gue juga agak liar gitu karena perantara gitu. Iya, dia bilang pengen pembersihan goib dulu gitu. Dia pembersihan goib dulu. Ini aneh banget sumpah. Ini ketahuan temennya banget ini. Iya. Terus tapi pembersihan goibnya tidak bisa secara langsung di rumah itu. Itu yang di situ gue bingung pertama. Cuman temen gue masih meyakinkan. Itu bener kok. Emang gue juga dulu seperti itu gitu katanya. Gitu. Dia pembersihan itu di daerah Bogor. Katanya yang bisa ngelakuin pembersihan di daerah Bogor. Di daerah Bogor. Dukunnya namanya Trimpil. Trimpil. Itu juga aneh. Nggak tahu ada atau enggak? Nggak ada sama sekali. Dukunnya. Gue cari di kota itu, gue sampai nyari ke polsek waktu itu. Gue cari ada yang namanya Trimpil itu nggak ada. Terus gue mulai curiga di situ memang. Cuman gue masih berbaik hati karena memang pengeluaran tidak besar. Iya, positive thinking aja lah. Positive thinking saja lah. Sampai akhirnya gue dapat nomor telepon si Bejo ini, gue chattingan sama dia. Dan di situ gue baru sadar, gue kayak gelap mata. Kok gue nggak pernah tahu yang nama muka dia kayak gimana? Bejo kayak gimana ya? Si Bejo itu kayak gimana? Mukanya Trimpil kayak gimana? Terus di telepon pun nggak pernah mau. Oh iya? Di telepon pun nggak pernah mau. Nah, oke, lanjut lagi ke yang pembersihan di daerah Bogor. Dia bilang, ini harus beli kambing kendil. Kambing kendil tuh kayak kambing muda. Kambing muda 3 biji. Ini juga lu nggak pernah ngeliat dukunnya siapa ya? Nggak pernah lihat dukunnya siapa. Terus? Pembelian kambing kendil 3 biji. Nah, karena kita mau sama-sama mau beli dan mau jual, kita bagi 2 aja. Oh iya, ceritanya. Iya, jadi harganya misalkan 10 juta kita bagi 2 jadi 5 juta. Iya. Oke lah, gue kayak merasa kayak masih kecil nih. Iya. Ya udah. Toh kalau kejual berapa rumah lu? 2,4. Iya kan, jadi kayak kecil lah. Kalau kejual juga 2,4 miliar nih gitu. Iya, betul. Nah, itu gua transfer, selang hari kemudian dia minta lagi, tetap dia alasannya dibagi 2 sama dia. Dari mulai 12 juta dibagi 2 jadi 6 juta, terus jadi sekian gitu. Iya, minta lagi untuk kambing lagi atau beda barang lagi, barang lagi sampai akhirnya dia menggiurkan gua tuh ini dikasih batangan emas nanti gitu. Mas, setelah saya beli rumah ini ntar Bapak bakal tambahin gitu ya. Saya tambahin batangan emas. Wah, gue makin tergiur sebenarnya di situ kan, kayak itu emas nih gitu kan. Udah biasanya kalau udah di iming-imingin kayak gitu, pikiran kita tuh udah kayak untung jadi keluar dikit mah nggak apa-apa gitu ya. Keluar dikit nggak apa-apa. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan gue baru sadar pengeluaran gue udah hampir di atas 50 juta. Udah di atas 50 juta. Gara-gara mau penjualan rumah itu ya? Itu penjualan rumah itu. Gue duga sih komplotan itu. Nah, sebenarnya yang mau belinya itu orang-orang si dukun juga itu. Iya. Dan gue punya temen gue datang ke rumah gue main. Gue lagi suntuk karena lagi kayak pusing banget gara-gara masalah ini. Terus dia bilang, lu itu udah ditipu kayak gitu. Udah nggak mungkin. Coba tanya temen lu yang sekarang. Nah, temen gue yang gue kenal baik yang dia jual rumah itu udah hilang juga. Hilang juga. Terus ini dikasih sama dukun yang mana?
Yang ini dikasih sama dukun yang ini si Trimpil. Disekelin yang 230.000 itu disuruh bawa ini dulu sampai rumah. Jadi untuk penanda kan rumah gua karena belum pernah dikunjungin, penandanya ini. Oh, ini dipasang di rumah gitu? Pasang di rumah, di setiap pintu. Jadi gua ada pintu depan, pintu belakang. Ini dikasihnya berarti langsung gitu? Langsung sama si sama si temennya temen gua. Oh, yang itu yang ngejanji-janjiin lu terus. Yang ngejanji-janjiin gua terus. Lu bawa pulang ke Jakarta ginian doang nih. Itu gituan doang. Anjir, disuruh dipasang di setiap pintu. Di setiap pintu. Berarti lebih dari ginian? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Wah, cuman anjir. karena berbulan-bulan ya. Iya, udah hilang juga ya? Udah hilang juga. Ini sebenarnya nih guys, ini kan ketupat doang nih. Ini ketupat. Pakunya kalau di dukun-dukun berkedok agama biasanya paku yang emas. Oke. Paku yang ada ukiran-ukiran. Iya. Terus dipilok emas gitu. Katanya paku rajah. Kalau perdukunan. Biasanya ini mah nggak modal banget nih, paku biasa anjir. Terus ini mah yang biasa 17 Agustusan nih yang di lampu merah. Iya kan? Yang di lampu merah ini. Ini kacau nih, murah banget modalnya nih, gile. Tapi ketipunya nyampe 50 juta lebih ya? Ay, parah. Nah, ini gue duga sih, ini kerja tim. Emang dia kerja tim gitu. Jadi si orang temen dia yang ngejanji-janjin dia, terus ada orang yang pura-pura belinya, ya kan, yang ngechat lu, pengusahanya, terus ada lagi yang dukun-dukun itu trimbil itu. Dukun trimbil itu juga. Iya, itu ngechat lu juga kan? Itu ngechat gue juga dan gue berpikir kayaknya ini satu orang deh. Oh, malah lu mikirnya itu satu orang. Gue mikir itu pada akhirnya setelah temen gue bilang lu ditipu fix itu. Oh. Oke. Gue nelaah dari awal soalnya ceritanya begitu aja. Iya, karena selain sosok yang ngejanji-janjiin itu, yang temennya temen lu itu, gue nggak pernah ketemu. Yang lain-lain lagi ya? Nggak pernah ketemu yang lain-lain. Itu lagi. Cuma via chat aja, di telepon juga nggak mau. Via chat aja, telepon nggak mau, apalagi video call dong. Oh, oke. Iya, bisa jadi tuh kalau kayak gitu satu orang tuh yang kerja tuh. Parah juga ya? Parah juga. Iya. Itu sebenarnya syarat kalau mau jual rumah cepet, kayak misalnya harga 2,4 miliar, jual 500 juta aja, gue yang beli. Gue jadi kos-kosan. Sebenarnya ya emang belum cocok aja, biasanya bukan, mungkin harganya kurang tepat atau jualnya bukan ke orang yang tepat. Itu doang sebenarnya kalau dalam penjualan kan. Iya, dan ya seperti yang kita tahu tadi nih, dari semua ini nggak ada yang berefek sama sekali kan? Nggak ada yang berefek sama sekali, dan orang nanya pun nggak ada satupun. Kayak misalkan, Mas harganya berapa rumah gitu? Nggak ada. Nggak ada. Orang nanya doang aja nggak ada. Orang nanya aja nggak ada. Waduh, kacau. Yang mau jadi makelarnya juga nggak ada. Nggak ada. Yang mau jadi maklar juga nggak ada. Kacau ya. Nah, terus kalau misalkan yang kayak tadi tuh yang ada pengakuan orang, tapi sama si dukun ini, tanah gue beneran kejual nih, rumah gue beneran kejual cepet nih gitu. Itu sebenarnya kebetulan. Iya, jadi kayak misalkan nih, kan untung-untungan, bayangin nih, abis lu dikasih kayak ginian, tiba-tiba kebetulan rumah lu ada yang beneran mau beli. Lu kan langsung dianggap, wah sakti beneran nih. Bener nih. Tapi kalau nggak ada yang nggak ada yang beli kayak sekarang, udah berapa lama? Udah hampir setahun lebih. Setahun lebih kan? Iya kan? Nggak berefek apapun? Nggak berefek apapun. Nah, ini kan lu baru, oh iya anjir, gue ditipu berarti gitu. Jadi pilihannya cuma dua tuh, dukun tuh bangsatnya kayak gitu ya. Enak banget kerjaannya kalau berhasil. Kalau beruntung dianggap sakti, kalau gagal tinggal kabur. Nah itu. Iya kan, tinggal alasan gitu. Ih, kacau ya. Ya udah nih. Udah ya ceritanya gitu aja, dan sampai sekarang nggak mau percaya dukun lagi ya. Udah cukup lah. KO ya udah KO. Udah ketipu 50 juta lebih anjir ini kayak gini-ginian. Nah, balik lagi ke yang ini nih. Kita bongkar ya? Boleh. Mungkin kalau ini kan kaca nih. Di depan aja ya. Depan ya. Kita coba nih buka nih, penasaran. Ayo tebak-tebak. Kira-kira isinya apa? Ayo di sini tebak-tebak. Isinya apa nih kira-kira nih? Parfum? Duit. Duit 50 juta. Balik modal. Plot twist. Ya udah yuk kita ke depan. Kalau di sini pecah nih nanti. A few moments later. Nah, sekarang udah di luar rumah. Kita mau lihat nih dalamnya apa. Sumpah penasaran banget ini gue. Gue juga penasaran. Penasaran gue juga. Yuk. Oke. Dilem anjir. Cashback anjir. Beneran dilem anjir tuh ininya. Tuh dilem mati guys. Dan seperti yang gue bilang, parfum nggak? Oke. Parfum anjir nggak? Parfum.
Parfum, ramuan parfum. Wah, Ciki, beneran. Parfum kan? Wangi banget ini, Parfum kan? Nah, makan nih apel gin. Nih, kita lihat nih ramuannya ya dalamnya ya. Ini ramuan parfum. Apel gin tuh emang gitu dalamnya. Tuh. Nih, tuh hitam ramuan parfum gini tuh. Waduh. Tuh. Bener-bener ini wangi banget, ya kan? Iya, bener wangi banget nih. Bener-bener Iya. wangi banget. Ya, jadi apel gin itu aslinya tempat parfum, guys. Tempat parfum, nggak ada sakti-saktinya. Ada juga yang bilang ini harus dikubur. Oke. Dikubur buat narik rezeki, buat narik jodoh. Oke. Lu parfum dikubur yang wangi itu semut. Dia kan sama cacing. Jodoh bukannya dateng. Kalau mau dateng ya pakai parfum dong. Ayo, pakai parfum apa? Kontak gua dong. Beren gak ada yang masuk nih parfum nih. ya jadi Iklan di sini. parfum harusnya ya udah dipakai di badan bukan dikubur. Nih, lihat sendiri parfum ini ramuan parfum. Ya. Oke. Ya udah. Udah cukup jelas ya. Udah cukup jelas. Mungkin begitu aja video kali ini. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi nih udah mau berbagi cerita ya. Udah mau nge-share pengalaman perdukunannya biar masyarakat juga nggak ketipu lagi. Ya, betul. Terima kasih banyak. Semoga ini jadi amal jariah juga untuk awangnya. Siapa namanya tadi, Bang? Damar. Damar ya. Semoga kedepannya bisa banyak menghindari masyarakat Indonesia dari percaya perdukunan. Ya udah, gue tutup video ini dengan tagline ilmu merah aja. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Saya Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia dan Damar. Damar. Oke. Medsosnya boleh gue tampilin nggak sih? Boleh, nanti di bawah ada urbanvaping.jkt. Nih nanti gue tampilin di sini. Oke? Karena di ilmu merah nih nggak cuma kayak nggak settingan-settingan. Jadi gue nggak pura-pura bayar dia nih buat pura-pura cerita kayak ini. Enggak, ini beneran real ya. Beneran real. Ceritanya beneran ketipu, guys. Beneran ketipu banyak banget. Dan dia beneran pengen cerita, nge-sharing biar masyarakat Indonesia nggak ada yang ketipu lagi ya. Betul ya. Dan dari tobatnya dia semoga jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, yaudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.